Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Saudara, saya menyapa Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kita harus mempertanyakan ketika kita bangun pagi, mempersiapkan diri untuk bekerja dan melakukan segala kegiatan. Untuk apakah dan kepada siapakah semuanya itu? Kita harus memiliki pertanyaan-pertanyaan yang kritis dengan apa yang kita lakukan. Apakah kita melakukannya hanya karena kita merasa sedang menjalani tugas kehidupan rutin seperti manusia lain? Atau jika demikian, tentu kita sudah terpenjara pada kematian. Dan tanpa sadar semua itu pasti akan ditinggalkan. Saya ingat perkataan Tuhan Yesus kepada orang kaya yang bodoh, di mana dia hendak menimbun semua harta benda yang dia dapat. Dia mau memenuhkan lumbung-lumbungnya, saudara. Dan dia berkata, "Hai jiwaku, tenanglah, karena di gudangnya, di lumbungnya banyak harta benda." Tapi Tuhan berkata, "Hai orang kaya yang bodoh, tahukah malam ini jiwamu akan kuambil? Hendak engkau apakan semua itu?" Jadi saudara-saudara, tanpa kita sadari, kita seringkali terjebak pada rutinitas hal seperti itu. Semua yang kita gerakkan, saudara, ternyata hanya untuk kepentingan kita. Bisa saja untuk kepentingan orang lain. Kita bekerja untuk membantu anak supaya bisa studi sekolah, menafkahi keluarga, atau juga menikah, dan lain-lain sebagainya, saudara. Apakah itu ditujukan kepada Tuhan atau kepada siapa? Itu kita harus pertanyakan, saudara. Sebab kalau tidak, kita ada dalam bahaya. Dan tahukah saudara, orang-orang seperti ini, tanpa disadari mereka telah terjerat oleh dunia atau dijerat oleh kuasa kegelapan. Sehingga pada akhirnya mereka lupa diri bahwa mereka ini adalah makhluk kekal. Nah, ini sebuah hal yang mengerikan, sangat mengerikan, saudara. Dan pada umumnya manusia terkondisi dengan hal-hal itu. Dia tidak sadar bahwa dia menyembah berhala. Menyembah berhala itu bukan datang menghadiri di satu tempat lalu menyembah patung, atau pergi ke tempat-tempat keramat yang dipercayai menjadi tempat kehadiran kuasa kegelapan, lalu membuat sebuah ritual keagamaan dan menunjukkan sikap penyembahan. Saudara, bukan hanya itu. Tetapi ketika seseorang terikat dengan dunia, atau semua yang dia lakukan itu tidak diarahkan kepada Tuhan, itu berhala. Itu berhala, saudara. Dan saya kira banyak orang terikat akan hal itu. Keterikatan atau jerat-jerat itu, saudara, tidak memandang bulu. Mau jemaat, mau hamba Tuhan, saudara, yang dijuluki sebagai pendeta, gembala, majelis, semua bisa terikat, terjerat dengan kehidupan seperti itu, saudara.
Tapi mereka masih aktif ke gereja. Oh, bisa mengambil bagian dalam pelayanan. Tapi sebenarnya ada berhala di dalam hati. Apakah tidak berdosa kita memuji-muji Tuhan, Engkau Allah kami? Tapi sebenarnya ada berhala di dalam hati yang menjadi kebanggaan, menjadi kebahagiaan, saudara. Ini berhala-berhala modern yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Suatu hari nanti akhirnya Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Aku tidak bisa menikmatimu karena kamu punya berhala yang lain. Bukan aku yang engkau pertuhankan, tapi engkau mempertuhankan materi dunia. Apakah itu uang, jabatan, kehormatan, kecantikan, kegantengan, nilai diri, perhiasan, pakaian, mobil mewah, dan lain sebagai, rumah bagus, dan banyak hal, saudaraku. Itu berhala-berhala modern yang bisa membuat seseorang itu tidak bisa menyembah Tuhan seutuhnya, saudara. Ini membuat saya juga khawatir dan takut. Melihat diri saya sendiri, juga melihat orang lain. Maka saya tidak boleh menjadi duniawi. Saya tidak boleh memiliki keinginan-keinginan apapun selain hanya Tuhan, supaya saya bisa menghadirkan hadirat Allah saat kita menyembah atau berdoa seperti hari ini. Kalau tidak, saudara, Tuhan palsu yang kita hadirkan. Ya, tentu kalau Tuhan palsu itu menunjuk kepada iblis, setan, saudara. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus mengatakan, aku menjawab, baik kau makan, minum, dan melakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hanya berorientasi ke Tuhan semuanya, saudara. Ya, jangan sampai ada berhala di dalam hati kita, saudara. Kita harus sebersih-bersih mungkin. Dan yang menjadi kesenangan kita dan kebahagiaan Tuhan, saudara. Karena suatu hari nanti kita pasti meninggal. Tidak ada satupun yang kita bawa. Begitu menghadap Tuhan, saudara. Ayo perbaiki diri kita masing-masing, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus memiliki waktu perjumpaan dengan Tuhan seperti hari ini. Wah, luar biasa. Orang makin berjumpa dengan Tuhan, makin dia suci, makin menguduskan diri dia. Ya. Kiranya ini, saudara, menjadi berkat bagi kita semua.